Aku pikir kalian semua adalah kasus yang rumit. Menurutku restoran barat ini lebih spesial. Seharusnya tidak ada jalan yang buruk. Ya, kami tidak pilih-pilih. Kalian bisa makan apa saja. Oke, ayo kita bayar sendiri-sendiri. Aa, Kalau tidak, saudara, akan sulit bagi kami untuk memesan secara acak karena jumlah orang yang banyak. Kami juga makan tidak enak. Setiap orang adalah tuan atas uangnya sendiri. Bayar tagihan dengan uang sendiri. Kakakshu, jangan malu. Kami tidak meremehkanmu. Kami adalah orang kecil yang susah. Jangan pernah menindas teman-teman Xiao Guan. SSST. Aku harus membuat pernyataan dulu. Aku harus membayar tagihan hari ini. Karena aku yang mengundang si kecil. Pria seharusnya selalu membayar tagihan, bukan? Kami bukan protagonis hari ini. Kami di sini untuk makan. Benar-benar hanya itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan merasa bersalah. Kalau begitu aku akan memakannya dengan lahap. Keluar dari sudut gelap. Xiao Guan, hari ini kamu adalah bintangnya. Kalian berdua yang pesan. Restoran ini direkomendasikan oleh Stretch. Dia seharusnya tahu apa yang spesial di sini. Terakhir kali Chris bilang akan ada pintu masuk yang dibangun baru-baru ini. Koki kami membelinya sendiri. Maka acar kami akan menjadi pintu masuk putih. Kuda ROA dan Jiayang Renya. Kamu harus ingat, kuda Roman harus berkilau. Aku adalah orang yang sangat ketat dengan persyaratan bahan. Bahan-bahannya harus segar berkilau. Barang segar itu enak, hanya memiliki rasa. Sebenarnya tidak perlu memesan sebanyak ini. Kami tidak bisa makan banyak. Membuang-buang tidak baik. Tidak apa-apa. Makanan barat bisa dibagi. Dan kalian semua adalah tamuku. Harus makan lebih banyak. Aha, Maka makanan pokok kami adalah tip gram ange. Dagingnya harus enak. Ya, ingat, hidangan penutup harus disajikan dengan banana, belut. Tapi jangan taruh terlalu banyak keju, karena aku takut mereka tidak suka. Kak, ngomong-ngomong, keluarga juga tinggal di sekolah. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan tadi? Mungkin nonaku tidak terlalu banyak meneliti masakan. Dan aku juga tidak tahu banyak tentang paduan bahan, kan? Kupikir aku mendengar kamu mengatakan sesuatu tentang keju. Ikan teri, kan? Karena hidangan pembuka di toko ini sangat-sangat enak. Selain itu, ada tambahan ham yang dihancurkan secara kreatif. Ham yang dihancurkan juga sangat istimewa. Dengan seorang Libiahan. Babi-babi itu makan buah anggur tumbuh besar. Wah. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Makanan orang sepertinya sia-sia. Aku belajar di Australia. Tidak hanya banyak restoran mewah, tapi juga tersebar di seluruh Verlies. Aku menghabiskan 2 musim panas mengendarai keliling kebun anggur utama Australia. Minum dan makan keju serta steak. Berkomunikasi dengan koki lokal setiap hari tentang kebersihan. Seiring waktu berlalu, seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Wah. Apakah kamu punya penelitian mendalam tentang anggur? Tidak bisa dibilang penelitian mendalam. Hanya sedikit pengetahuan. Dibandingkan dengan anggur Australia. Secara pribadi, aku lebih suka anggur merah Italia yang memiliki sejarah panjang. Sayangnya, aku tidak bisa memesan anggur ini, karena semua orang sedang menyetir. Tidak pantas hanya ada, Xiao Guan tanpa sedikit anger. Idola AA. Idola, tolong beri aku saran. Anggur apa lagi yang enak di restoran ini? Aku akan naik taksi untuk minum lain kali. Ya, karena idola ada di sini. Maka tinggal jenis keju apa yang cocok dengan jenis anggur apa. Makanan apa yang cocok dengan anggur apa yang cocok. Tepat waktu untuk kamu lihat. Ya. Tapi apakah idola akan terlalu membebani otak seperti ini? Cukup menyebalkan menerjemahkannya ke bahasa Cina dengan begitu banyak nama. Juga sesuai rasa satu persatu. Ya Tuhan, Kak Shu. Kamu benar-benar idolaku. Ya, sebenarnya. Tidak sulit untuk pertemuan agar menjadi familiar. Hanya ada beberapa anggur untuk Wilters. Beberapa vintage terbatas lagi. Ayo pergi. Ya, setelah makan malam. Aku memberimu pertandingan. Sangat sederhana, sangat mudah dipelajari. Kamu hanya perlu mendengarkan aku. Pasti mendengarkan kamu. Sebenarnya, aku akan datang lain kali. Cukup undang Idol untuk ikut dengan kita. Oh ya, Idol. Apakah kamu punya telepon? Bisakah kamu menambahkan widget MU? Biarkan aku memberimu kartuku. Tidak. Apakah Idol perlu kartu nama? Idol, kamu adalah kartu nama. Pernahkah kamu melihat Jai Chou memberikan kartu nama saat keluar? Oke. Oh ya, Idol. Aku hanya ingin pergi ke Australia untuk bermain. Brosur perjalanan mengatakan Kines menghabiskan banyak uang yang baik. Apa kejadian menipu aku? Tidak, aku pikir masih perlu pergi ke sana. Terutama Palm Bay.
Ayo pergi bersama suatu saat. Aku yang traktir. Kamu lihat, kamu punya begitu banyak pertanyaan hari ini. Apakah ada ruang untuk idol MU makan nanti? Idol ya. Hari ini, aku adalah pria perang. Hanya dengan begitu aku bisa mendekatinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuat janji di masa depan. Idol, hari ini kamu harus tahu segalanya. Tidak ada dari kalian yang boleh merebut idol. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berhenti bicara. Sayang, aku kembali. Biarkan aku melaporkan kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada jam istirahat. Jam istirahat. Aku makan malam dengan anak tetangga dan kencannya. Sangat menganggur. Apakah karena aku merasa bersalah saat aku pergi? Sedikit. Apakah kamu percaya? Percaya. Seperti kamu tidak di sini bersamaku. Aku juga terganggu. Tentu saja aku percaya. Hei, jujur saja. Kencan buta ini adalah anak lebih dari 9 tahun. Tapi bagaimana aku tahu kalau anak-anak sekarang tahu segalanya? Dia beralih dari anggur merah ke keju, ke beberapa kuil perjalanan, ke beberapa geografi manusia. Sepertinya tidak ada yang tidak dia pahami. Siapa? Susah sekali dipikirkan. Di depanmu. Oh, dia sepertinya tahu lebih banyak dariku. Meskipun aku juga mencari di internet. Beberapa yang dia katakan salah. Tapi aku juga mengakuinya. Bisa mengatakan hal yang salah. Dengan begitu bangganya. Merak beruang ini sedang birahi. Tak terhindarkan untuk membuka layar ke merak magnetik. Mudah dipahami. Aku sangat tertarik dengan reaksi tetanggamu. Dia bukan gadis yang sangat sombong. Jadi hal-hal ini tidak banyak berpengaruh padanya. Tapi ku sangat berguna. Siapa? Xiaoku juga di sana. Benar. Dan dia menunjukkan bahwa mereka sangat saling mengagumi. Selalu memanggilnya idola. Idola, idola. Hei, aku beritahu sesuatu. Lagu Goblin di gedungmu ini. Tidak mungkin orang biasa bisa mengalahkannya. Trikmu tidak ada artinya baginya. Dia mengabaikan perhatian. Aku yakin tidak ada hal baik yang ditahan. Tidak ada yang baik. Kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan di tempat kejadian. Ngomong-ngomong, kalian berdua seharusnya satu jenis orang. Orang yang hanya peduli pada diri sendiri. Dan membuat orang lain pusing. Kamu salah. Aku tidak pernah sok keren di depanmu. Lihat, aku gugup saat menelepon. Jan Tempat Yang Kamu Juju mengklaim sebagai tempat terbersih di dunia. Daging di sana sangat enak. Sangat cocok untuk dimakan gadis-gadis. Ini daging yang aku pilih kali ini. Lihat, mereka sangat tanpa lemak. Dan sangat rendah lemak. Sangat cocok untuk dimakan oleh gadis yang sedang diet. Kenapa ada banyak sekali? Hei, kamu coba dagingku. Aku baru saja mencicipinya. Dagingku benar-benar enak. Tidak, aku punya di sini. Tidak, ini. Aku lihat kalian berdua benar-benar cocok. Bagaimana dengan keluar kecil ini? Kamu coba bersama. Bagus. Ini juga bisa. Yah, tidak. Kenapa tidak? Bukankah kita cukup akur? Aku, selamatkan aku. Aku sudah berprasangka. Maaf. Jelas tidak. Katakan kepadaku kemunafikanmu. Tidak, aku tidak memaksamu. Tapi kamu kehilangan cintaku padamu. Halo, ER. Kamu benar-benar pergi. Nona Chu. Halo, Nona Chu. Nona Chu, Sifat Asli Chu. Aku tidak keberatan. Jika kamu benar-benar suka, maka kejarlah. Oh, aku benar-benar. Siapku, kenapa kamu pergi? Semua orang melihatmu. Tidakkah kamu menyesal? Aha. Oh Annie. Aku bukan orang yang melihatmu bergerak. Itu aku. Maaf ya. Aku seharusnya tidak menyebutkan ini tadi. Aku minta maaf. Mari makan. Aku juga tahu Spanish juice yang enak. Apakah kamu ada waktu minggu depan? Ya, belum. Kenapa kita tidak membuat janji lain minggu depan? Kamu akan bebas. Hati-hati di jalan. Telepon aku tidak sampai. Aha, Terima kasih calon negara yang mau kenal. selamat tinggal. Dadah.
penampilan Xiaoku distrek. Kamu tidak akan marah. Tidak. Aku hanya terkejut. Aku masih bisa menggoda seperti ini. Terlalu provokatif dan menggerahkan. Tapi Xiao Sui melakukannya dengan begitu alami. Kalau tahu dari dulu, kelas tari perut apa yang harus aku ikuti? Aku mengikuti Xiaoku. Aku membantunya membawa tas belum selesai. Juga. Aku tidak bisa menangani pria dalam waktu singkat. Jadi kamu tidak keberatan, oh. Aku hanya penasaran untuk melihat kecantikannya. Dia balapan denganmu di jalan ke hotel. Gerakan ini begitu sembrono dan kasar. Tapi dia sopan saat bertemu. Dan ketika dia mengikuti orang tuanya untuk menemuiku tadi, juga sangat gentleman. Tapi bagaimana bisa seorang gentleman mengejar mobil depan dan menyalakan lampu depan? Juga, dia jelas menunjukkan ketertarikan pada Xiao Sui di meja makan. Tapi apa yang jaga talken? Dari akhir, aku merasa dia orang yang sangat terbelah. Sangat aneh. Aku tidak bisa menganalisis hal seperti ini. Masih ingin bertanya pada Xiaoku. Kalau begitu aku akan meneleponnya. Sedang menelepon. Shuzan juga sedang bicara. Tidak mungkin. Oh, apakah mereka sudah terhubung? Xiaoku benar-benar sangat baik. Ya, kalau begitu. Anak itu terlalu munafik. Ya, sangat aneh. Rasanya dia terbelah. Sebenarnya aku tidak marah melihat penampilannya hari ini. Tapi aku jijik dengan sikapnya. Kak Annie. Sebenarnya, ada beberapa anak laki-laki yang cukup baik mengejar aku. Tapi aku sangat membenci sikap mereka. Kata-kata dan tindakan mereka seolah-olah mengatakan padaku, kamu tidak cantik juga tidak baik. Tapi kamu berasal dari keluarga baik, karakter sangat baik. Bisa jadi istri yang baik. Perasaan yang kudapat dari peregangan. Hanya saja tingkah lakunya malam ini membuatku cukup bingung. Aku ingin tahu kenapa dia. Sebelum itu, Kak Lin. Apakah perasaan yang sama untuk Kak Lin? Kurasa tidak. Aku pikir kau luar biasa. Tentu saja, beberapa pria mungkin suka seperti Xiaoku, gadis yang bisa mengaitkan jiwa. Tapi akan ada pria sejati yang menyukaimu. Mungkin hanya pria besar yang akan menyukaiku. Lalu kau bisa mengambil inisiatif. Oh, lupakan. Aku tahu kau tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya untukku. Nah, bisakah aku bertanya kenapa kau tidak bisa melakukannya? Lalu kenapa kau tidak bisa melakukannya? Aku takut gagal. Dan aku terlalu pengecut. Jadi aku sangat iri pada nona muda itu. Dia bisa begitu berani. Aku menganggap semua perasaan hatiku sebagai pikiran jahat. Jadi bersihkan dengan kewarasan sendiri. Kau tidak perlu belajar dariku. Aku terbelakang dalam hal ini. Xiaoku. Hei, Xiao Guan. Bagaimana? Sudah kau singkirkan? Kau tadi tidak sedang menelepon Shuzhan. Tidak, pria itu tidak punya nyali. Aku menggoda seperti ini. Tidak ada reaksi sama sekali. Kau harus membantuku mencari tahu alasannya. Kalau tidak aku akan mati dengan tenang. Nah, kita tidak tahu. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Aku sudah lama berbicara dengan Andi. Kurasa peregangan ini cukup kontradiktif. Tingkah laku di meja makan hari ini sangat aneh. Hahaha. Aku mengerti. Orang seperti ini terlalu umum. Pria ini paling banter, gajinya 10.000 atau 20.000 sebulan. Tapi dengan konsumsinya, tidak 560.000 tidak bisa turun. Selain itu, dia ingin memelihara mobil. Apa anggur, keju, tur mengemudi sendiri. Semua butuh uang. Dari mana uangnya berasal? Orang tuanya tidak menginginkannya. Orang tuanya sangat menyukaimu. Itu sebabnya dia mengejarmu. Hanya untuk menangkapmu. Dan uang ayahnya. Kamu sedikit pecundang. Beberapa siswa di kelasku seperti ini. Tidak mungkin. Kontrol ketat di rumah. Mereka juga terbagi. Siapa yang membiarkan orang tuanya berpikir keras? Tidak seperti orang tuaku. Semuanya tentang memberi uang. APA? Sangat pelit. Pelih hanya akan membiarkanku mogok makan. Sayangnya, pria seperti ini tidak perlu dipertimbangkan. Mereka yang tidak tahu bagaimana melawan orang tuanya bukanlah pria. Bagaimana bisa ada penjelasan seperti itu? Kamu benar. Atau kamu tanya Xiao Guan, apakah orang tuanya sangat menyukaimu? Aha.
Sekarang aku tidak perlu mati. Ternyata pria di Shuzan adalah ibu yang kuat. HMPH, lihat pria ini. Ternyata belum disapih. Xiaoguan, kamu harus membawanya dengan jelas. Jangan ditangkap oleh pria seperti ini. Pria seperti ini bisa mendengarkan orang tuanya saat menikah. Kamu hanya menunggu untuk berkelahi dengan mertuamu. Konsekuensinya sangat serius. Andi, dengarkan juga. Permaisuri Bao juga wanita yang kuat. Apa hubungannya denganku? Jangan bicara terlalu awal. Nanti, jika kamu ingin melihat permaisuri Bao, bawa aku. Aku melihat pria seperti ini. Lihat mertuanya. Sekilas saja, kamu tahu. Kamu kewalahan oleh kemenangan. Mulai ngomong kosong, bukan? Siapa? Ayah, tutup telepon. Orang menghadap ke depan, bukan ke belakang. Moral sangat buruk. Moral sangat buruk. Kamu tahu, hei. Oh, dewa yang kejam. Dan Jujikan, bagaimana bisa ada orang seperti ini di dunia? Meskipun aku dipaksa ibu untuk kencan buta, tapi sepertinya aku tidak punya telapak tangan menghadap ke atas. Aku tidak meminta uang dari keluarga, jadi aku lebih bisa menanganinya. Untuk apa repot-repot? Kupikir bagian ini sedikit berbakat. Seharusnya ada sedikit bakat juga. Aku hanya tidak suka orang yang pura-pura tidak sadar memamerkan bakatnya. Ya, aku merasa begitu dari awal. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin mereka benar-benar berbakat. Ya, orang yang benar-benar berbakat. Seharusnya seperti Dr. Zhao. Tidak pamer, tidak pamer. Kamu masih suka Dr. Zhao? Aku simpan rahasiamu. Aku menerima pulpen sisanya. Terima kasih. Ya tentu saja aku menantikan rating ayah. Kamu bye. Ah, itu bagus. Dengar, semuanya. Pesanan dari Inggris sudah dibayar lunas. Artinya kita akan punya lebih banyak kerjasama. Mari kita semua bekerja lebih keras. Selesaikan semua pekerjaan yang ada sebelum liburan Mei. Setelah liburan, kita akan mencoba mendapatkan lebih banyak pesanan. Di akhir tahun, semua amplop merah akan diberikan. Bagus. 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 Nona Feng sangat pintar. Baru masuk industri dan sudah berkinerja sangat baik. Dalam waktu singkat. Sudah dapat hasil seperti ini. Sangat puas. Dan itu bukan karena aku. Kebetulan saja perusahaan punya produk keuangan yang bagus. Ada yang cocok dengan kebutuhanmu. Selain ini, aku juga pasangkan emas dan falas untukmu. Seharusnya juga dapat keuntungan segera. Terima kasih, Nona Fen. Sangat senang bekerja denganmu. Oh. Ngomong-ngomong, nanti aku bisa kenalin beberapa klienku ke kamu. Mereka nggak khawatir soal uang. Aku khawatir nggak bisa nemuin proyek yang bagus. Terima kasih, Pak Chen. Terima kasih untuk apa? Uang yang mereka pegang itu uang mati. Lebih baik diinvestasikan. Nggak sampai segitunya aku bantu kamu. Lebih baik minta kamu bantu mereka. Oh ya. Penampilannya kayaknya nggak serem. Oh. Ahem, terlalu pahit. Ini juga. Waktu ngurus penghargaan perdagangan luar negeri beberapa tahun lalu. Ayah hampern jelipas perdagangan dalam negeri. Bilang aja. Bisnis kecil apa yang mau kamu urus? Bisnis kecil yang menghasilkan uang bukan bisnis kecil. Awalnya mau aku lempar ke kamu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik selesain dari awal sampai akhir. Ayah, kirimin aku orang yang profesional buat ngebimbing aku. Aku urus sendiri beberapa pesanan ini. Jalankan sendiri. Sebagai pemula, aku nemu perdagangan dalam negeri dan luar negeri kayaknya saling melengkapi. Shiu. Kamu memang anak kesayangan ayah. Sedikit. Ibumu nggak ngerti. Aku susah payah ngurus perdagangan dalam negeri.
Nongkrong di hotel setiap hari buat dapetin 300. Kenapa nggak buang aja perdagangan dalam negeri? Ngurus perdagangan luar negeri. Itu yang aku bilang ke ibumu. Bisnis nggak boleh takut susah. Takut APA? Takut kontak satu arah sama pelanggan. Ada yang salah. Dia motong. Sekali klik, hubungannya putus. Aku harus tetap dekat sama klien. Dia nggak bisa ninggalin aku. Aku nggak bisa ninggalin dia. Dengan begini, bisnisku jadi bisnisnya. Bisnisnya jadi bisnisku. Ya udah, aku lempar barang ke dia. Bisa lepas tangan. Kamu bisa melakukan lebih banyak hal. Bagus untuk semua orang. Bisnis ini akan semakin besar. Benar? Aha. Kamu putuskan lagi. Ayah mendukungmu. Tangan-tangan. Kerabat yang suka bergosip terbagi dua. Curungken, bolehkah aku memerintahmu? Lagi pula, kapan kamu punya waktu? Lebih baik kamu mengirimkan seseorang untukku. Aha. Bagaimana mungkin orang Sichuan sama dengan ayah mereka? Kamu akan menggantikan posisi ayah di masa depan. Aha. Ayah mengajarimu. Duduklah. Adalah bagaimana kamu dari posisi ini. Untuk menangani bisnis. Sekali bagaimana menghubungi perdagangan asing tunggal lainnya. Bagaimana menggabungkannya? Perdagangan domestik. Bahkan di tangan kita tidak bisa digabungkan. Teman lain apa yang bisa kita gabungkan kekuatan? Kamu mengerti maksud ayah? Apa yang tidak kamu mengerti tentang ini? Aku bilang, kenapa aku begitu berbakat dalam bisnis? Ternyata aku adalah anak kandung ayahku. Baiklah, sepakat. Lalu kita akan datang satu persatu. Datang sendiri. Hey. Goblin. Kecil tolong Gunung Anping. Ham. Aku baru saja akan meneleponmu. Aku ada konferensi telepon. Ini tidak akan selesai selama sekitar 2 jam. Kamu makan sendiri dulu? Ada. Aku juga datang untuk meminta izin. Seorang pasien. Aku tayak jika dikaring personanya lagi sama. Aku berencana melakukan operasi ini padanya hari ini. Oh, kalau begitu. Lalu aku tidak peduli padamu. Aku akan bertemu teman-temanku malam ini. Supaya mereka tidak selalu bilang aku lupa apa yang kulihat. Aku suka kamu melihat warna lupa arti. Aku suka kamu, seperti aku melihat warna lupa. Kalimat itu, jangan bilang. Jangan lupa makan coklat dan biskuit dan jarum. Oke, aku mengerti. Kamu pergi main. Aku sibuk Apa ada yang bisa kamu lakukan? Sampai kamu dekat padaku. Baiklah, jangan kirim. Tidak apa-apa. Kamu jalan pelan-pelan. Baiklah. Oke, dadah. Hello, Tedley. Kamu akhirnya angkat telepon. Aku kasih tahu, bukannya kamu minta aku jaga orang tuamu? Mereka tidak ada makanan hari ini. Aku pinjamkan beras dari rumahku. Apa yang kamu sebut listrik? Jangan tangguh beras dimasakkan ke pensi. Oh, bilang iya. Tidak ada uang untuk beli beras. Aku biarkan ibumu dan Lei makan di rumahku. Aku tanya kamu. Apa kamu tidak kirimkan uang hidup tepat waktu? Aku cari uang tepat waktu setiap bulan. Tante Lee, tolong kirimkan sedikit uang ke keluargaku. Jangan bilang aku yang kirim. Bilang saja kamu yang pinjam. Bisa aku minta temanku kirim uang ke kamu nanti? Aku bilang Xiao Fen. Bukan tante tidak mau bantu kamu. Masalahnya terlalu banyak di keluargamu. Kamu bilang, aku akan kirim uangnya nanti. Nanti ibumu datang ke rumahku tiap hari. Minjam uang dariku. Aku benar-benar tidak bisa janji ini. Waktu itu, aku janji kasih tahu kamu, kan? Baiklah, Tali. Terima kasih sudah telepon aku. Aku akan cari cara. Dadah. Efek poles ini tidak buruk. Mesin ini tidak cukup buang papan. Tidak cukup. Aku rasa kamu harus awasi. Aku mengerti. Zhao Hong, kamu bisa tenang. Ini. Oh maaf. Aku mau menerima telepon. Hai. Mai. Aku sedang menonton Yo Cheng dengan Xiao Gong sekarang. Bisa aku telepon kamu nanti? Tidak, jangan tutup telepon. Jangan tutup telepon. Bisa kamu bantu aku cepat? Apa itu?
Apa yang terjadi? Kamu sangat gugup. Ibuku pergi ke rumah tetangga untuk meminjam beras. Sepertinya benar-benar tidak ada uang. Tidak bisa berlanjut. Kamu bantu aku ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Kamu bilang musim semi ini tidak lama. Di rumah masih sangat dingin. Yang tua dan yang kecil, ini tidak bisa tanpa makanan. Sunny, jangan menangis. Nek, tolong jangan menangis. Aku akan minta temanku mengantarkannya sebentar lagi. Kamu tidak akan kelaparan, sialan. Aku tidak bisa. Apakah ini melanggar aturan? Ah, kamu suka ini, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memikirkannya. Aku tidak akan pernah memberitahu ibumu bahwa kamu mendapat manfaat. Kamu suka ini, kamu pulang dulu. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Fan Shenmei khawatir dengan situasi di rumah. Juga khawatir dengan ketidakmampuan Wang Baichuan. Tangan yang membocorkan cerita di belakangnya. Dan saat ini Wang Baichuan tidak sempat mempertimbangkan perasaan Fan Shenmei. Apa yang terjadi pada keluarga Fan di luar bayangannya? Keluarga ini, hubungan darah ini. Akankah ada lebih banyak trik di masa depan? Dan sejauh mana dia bisa membantu menyelesaikannya? Cintanya yang dalam pada Fan Shenmei. Bisakah kamu benar-benar menanggung masa depan seperti ini? Pikiran di sini. Wang Baichuan merasa dingin di hatinya. Halo, kamu bisa mencicipinya gratis. Mie lada hitam putih Master Kang yang baru diluncurkan. Ini Lada Beauty. Coba rasakan. Oke, tidak usah. Kalau beli sekarang, masih bisa dikirim. Ah, Lao Yang. Aku ada masalah mau minta tolong. Aku punya teman. Ada kejadian di rumahnya. Bisa kirim makanan ke rumah mereka sekarang? Iya. Jangan kirim uang. Bisa kirim camilan dan mie instan, kirim lebih banyak juga boleh. Ya, jangan bilang aku yang minta kamu kirim. Masih ada lagi. Jangan sampai bilang aku tahu soal keluarganya. Bilang saja, ini promosi dari supermarket dekat sini. Kasih mereka makanan gratis. Oke, terima kasih. Lalu, ada apa? ITU Chulianja. Dia tidak mengenal. Ah, benar sekali. Bukannya dia baru saja menikah? Siapa dua wanita di sampingmu itu? Aku mana tahu? Sayang. Bukan teman tidak berkumpul. Aku jarang keluar untuk menyapa. Kamu masih satu. Temen tua Jin, Xiao. Itu adikmu. Dia kemarin. Apa yang dia bilang kemarin? Ayahnya 10 juta dia lagi. Lagi pula ada uang untuk main. Apa yang dia bilang? Benar. Mejanya penuh teman-temanku. Kenny makin bersama 2 hari lalu. Dia sendiri yang bilang di meja. Tidak bohong. Kamu masih tidak tahu. Aku bersama ayahku kemarin. Kamu tidak dengar dia bicara soal itu? Jiao, kamu masih jaga potongan kecilmu. Ah, jangan bilang. Mainem.
Jangan main lagi. Ada apa dengan berbaring? Masuk mobil. Minum dulu. Kenapa bicara banyak omong kosong? Kakak, apakah ayah ada di sana? Aku sedang mencarinya. Ada APA? Sepertinya kamu sedang bertengkar dengan ayah. Ayah telah menambah modal kuliahnya lebih dari 1 miliar yuan. Kamu pernah dengar? APA? Tidak, kamu dengar dari siapa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku dengar dari temanku. Katanya itu dari mulut Kulian Jie sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa ayah begitu aneh? Kamu dan ayah berbagi harta keluarga. Kenapa dia memberi uang ke Kulian Jie diam-diam? Dia mengambil jatahmu, Bu. Jujur saja, Kulian Jie tidak punya skill acting. Bu, biarkan dia pergi lagi. Tidak terlalu bagus. Ayahmu selalu kecewa padamu. Dia tidak bisa terus membuang uang untuknya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ayahmu selalu memujimu. Dia juga bilang, saat kamu berhasil, dia akan memberimu tanggung jawab lebih besar. Outlet Yurema. Kamu cepat putar depan mobil. Kembali ke sarangmu sendiri. Jangan teriak-teriak cari ayah. Aku akan menunggu sampai aku tahu. Kamu masih tidak percaya. Tidak ada asap tanpa api. Jangan remehkan teman-temanku. Ya ampun, baiklah, baiklah. Aku percaya, oke? Aku beritahu kamu, ya. Buku catatan Kulian Jie terhubung ke komputerku. Apa yang aku lakukan? Kalau begitu aku pikir kamu tidak memanipulasinya. Anak ini tidak tahu diri. Kamu tidak akan menyembunyikannya dariku. Semuanya terbuka untukku. Kenapa aku harus memanipulasinya? Tapi kamu benar tentang satu hal. Kamu tidak bisa lengah di sana. Baiklah, kamu kembali ke kabinmu. Ya. Semuanya baik-baik saja, Nak. Tidak apa-apa. Tuan, silakan. Kembali ke Ode2 Joy. Hello, Yao Ben. Aku baru saja mengecek dengan ibuku. Dan dia tidak tahu. Sepertinya aku benar-benar lalai saat pulang. Orang-orang kecil seperti Lianku dan Lian Jie membuat keributan di belakangku. Aku belum menemukan. Kamu bisa membantuku mencari tahu tentang uang saudaraku. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Makanan di piringku tidak boleh diambil oleh orang lain. Kenapa? Tidak apa-apa, goyangkan wajahmu di sini. Keriput seperti pare. Bai Guang Guang Ying Ying, kamu di sana? Aduh, kamu menjijikkan. Berteriak padaku, aku diremehkan oleh ayahku. Aku memasang 1 set mulut dan 1 set pantat. Aku tidak berpikir dia begitu patriarkal. Puji aku di depan. Berikan saudaraku 1000 secara diam-diam. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat sedih. Bagaimana ayahmu meremehkanmu? Apakah dia ingin dipanggil ayah? Kamu memutusnya. Perpuasa dengannya. Bagaimana aku merasa semua gerakan yang kamu pikirkan ini menyiksaku? Daging pahit. Ajiu Tadako, yang terbaik yang bisa kulakukan adalah berteriak di depan orang tuaku. Panggil aku sampai suaraku serak. Pai Kong Meng, kamu pergi kemana dalam perjalanan bisnis 2 hari ini? Hotel apa yang kamu tinggali? Ada klien yang menghiburmu? Aku mencarimu untuk bermain tadi malam. Aku sangat sedih kamu tidak di sini. Tidakkah kamu terus memelukku ketika ibuku meninggal? Apa yang pelanggan? Kenapa tidak menutup pintu? Kamu membuat keributan lagi. Tidak, aku hanya sedih. Hei, kenapa fans Xiaomi tidak masuk? Oh, aku punya urusan keluarga. Aku menunggu telepon. Terima kasih. Wang Baikuan memberitahuku. Kamu membantunya membangun jembatan dengan Bao. Tidak ada apa-apa. Jenis bisnis seperti ini dilakukan kepada siapa saja. Bao Yifan berkata, dia akan mengatur pengujian sampel Wang Baichuan secepat mungkin. Wang Baichuan cukup pandai memanfaatkan kesempatan. Fan, kamu luar biasa.
Orang-orang kotak belum menyusul. Harrison manusia tak control lebih dahulu. Jangan bicara begitu kasar. Nanti kalau Beichuan bertanya padaku. Fans Xiaomei bahkan tidak tahu. Xiao Xiao. Aku sedang tidak mood hari ini. Aku tidak punya tenaga untuk menahanmu. Tolong, jangan marah. Untuk mengganggumu. Bagaimana kalau 3 pisau dan 6 lubang? Kenapa? Lepaskan aku. Aku tidak bisa. Kamu bukan teman baikku. Aku sedang tidak mood hari ini. Kenapa memukulku? Aduh, lepaskan aku. Lepaskan. Jalan, lepaskan aku. Aduh, kamu juga jujur. Duduk di sini dan jujur. Aku sangat kesal. Apakah kamu masih mengincarku sebagai teman? Siapa yang tidak punya kekhawatiran? Jika kamu punya masalah sendiri, seharusnya kamu mengincar orang lain. Ayahku, dia pilih kasih. Mengambil banyak uang untuk saudaraku untuk dihamburkan. Tapi biarkan aku sendiri menjaga perusahaan kecil yang rusak. Sulit menghasilkan uang. Adele? Apa bedanya dengan orang tua Fan Shengmei? Hei, ada 2 orang di depanmu. Satu sudah pergi. Jika dia tinggal di rumah dan berkembang, dia tidak hanya punya rumah dan mobil yang disiapkan orang tuanya untuknya, dan pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi dia memutuskan untuk tidak bergantung pada orang tuanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang satu lagi adalah aku. Aku seorang ini aku. Tidak ada yang memberiku apa-apa. Aku sama baiknya. Jadi kamu pikir kami berdua akan merasa kasihan padamu? Dan adik Fan, dia jauh lebih buruk darimu. Kamu sedang bad mood. Kenapa kamu menarget dia? Kamu punya refleksi yang bagus di sini. Resmi, aku beritahu kamu. Aku baca beberapa buku beberapa hari lalu. Aku pikir ini sempurna untukmu. Ini sangat bagus. Terima kasih. Tidak ada buku yang direkomendasikan untukku. Ini, aku tanda yang ini untukmu sebelumnya. Ada banyak tempat. Terima kasih. Samuelnya orang jahat. Gimana bolanya? Bolanya tidak ada di sana. Ying, dia punya pacar baru. Ya, kita semua tahu kondisinya dengan hati babi putih sebelumnya. Jadi, cuma mendesis. Pacar barunya terlihat seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Orangnya cukup jujur. Aku harap dia bertemu pria baik kali ini. Aha. Halo. Bagaimana kabarnya? Oh, akhirnya selesai. Aku punya teman yang berpura-pura jadi promosi supermarket. Aku kirim tas hadiah ke keluargamu. Bilang itu untuk warga sekitar mencobanya. Ada bihun dan minyak di dalamnya. Ada beberapa camilan, mie instan. Cukup untuk keluargamu makan beberapa hari. Yah, aku juga khusus cari teman yang tidak kenal kamu. Dan suruh ibumu isi kuesioner. Buat terlihat persis seperti aslinya. Ibumu tidak bisa menebak apa yang ada di kepalamu. Benar. Metode ini sangat bagus. Bagaimana kamu memikirkannya? Aku tahu aku akan serahkan padamu, tidak masalah. Kamu benar-benar hebat. Bai Chuan Wang ITU. Peremio. Itu urusanku. Aku tidak bisa dedikasi Untungnya ada teman yang membantu. Pertama kali mengejar. Untung ibumu tidak curiga. Semua keberuntunganmu. Tuhan membantumu. Tidak, itu caramu. Bagus sekali. Sangga. Oh, benar. Andi memberitahuku. Berkata bahwa tas itu akan selalu mengatur seseorang untuk menguji sampelmu secepat mungkin. Itu juga berkatmu. Orang-orang selalu melihat wajahmu. Baiklah, Jangan menanjus. Semuanya sudah berjalan lancar. Kamu Mama adalah kebijaksanaan yang berpendidikan. Lapar selama beberapa hari. Mungkin tidak tanpa memikirkan bagian belakang. Berikan semua uang yang dipotong. Dia tahu tekadmu. Yah, aku pikir begitu, ya. Mobil putih, kamu benar-benar. Kamu terlalu baik. Aku tidak bisa selalu memujimu. Selamat kamu melihat ke belakang. Mai. Aku berharap bisa kembali bersamamu sekarang. Tidakkah kamu melihatku besok? Kalau begitu aku akan menjemputmu untuk bekerja besok pagi. Iya. Kamu tidak perlu menjemputku. Sama saja bagiku naik kereta bawah tanah. Kamu terlalu bekerja keras 2 hari terakhir ini. Istirahat yang baik. Tidur yang nyenyak. Selamat malam. Bagus. Qiu Yinging ini miskin dan gugup. Paya seber rusen dengan sampai putih. Itu bagus untuknya.
Sekarang orang ini terlihat seperti warga yang baik. Mengapa aku menutupinya? Pencegahan kebakaran bisa seperti apa? Teng-teng? Seperti. Kamu sangat mengganggu. Dia mengganggu sangat masuk akal. Ya, aku pikir Ying sangat menyukai Yingkin itu. Kamu jangan membuat masalah. Lihat saja aku dan katakan. Kamu semua mendukung Fan Shengmei. Kucho Ing Du Menggengoku. Apa yang harus dilakukan? Ibuku meneleponku. Dia pasti menanyakan perkembangan kencanku dengan si tinggi itu. Jadi apa yang harus aku katakan? Harus bilang apa ya? Tand. Aku Xiao Chu, terengganya Xiao Guan. Ya, Guan lagi mandi sekarang. Ada perlu APA carriage ya? Oh, suruh dia telepon nanti saja. Baik, tidak masalah. Tante, gitu aja. 2 hari lalu, kita makan bareng si panjang itu. Anak itu benar-benar tidak berguna. Pengeluarannya lebih besar dari gajiku. Penghasilannya kurang dari orang aneh. Kelihatannya cukup jujur. Tapi cukup jago tampil. Kalau lihat aku dan Andi, matanya nggak bisa berkedip. Hai, Tante. Wan udah selesai mandi. Ada perlu apa? Aku bisa sampaikan dia. Hei, Mama. Seharusnya nggak gini. Ayah dan aku setuju sama si panjang ini. Orang lain serius. Kenapa kamu bikin profesi NBA jadi jelek banget? Kamu nggak mau berkomplot sama teman sekamar buat nipu kita, kan? Mama, semua yang ku bilang benar. Aku sekarang berpikir persis seperti Xiaoku. Guan, Mama tahu kamu nggak mau kencan buta. Tapi kamu nggak mau kencan buta. Juga nggak bisa sembarangan mengarang cerita orang lain. Ini nggak benar. Mama, gimana aku bisa mengatur orang? Bahkan kalau aku karang, nggak mungkin bisa sehebat ini. Sungguh, Mama, aku benar-benar nggak bohong sama Mama. Andi dan ku ada di sini. Kalau nggak percaya, bisa tanya mereka. Mama pergi cari tahu situasinya. Kalau benar seperti yang kalian berdua bilang, orang ini memang nggak baik. Tapi kalian jangan sampai menipu kita. Aku benar-benar nggak bohong sama Mama. Oke, kalau gitu Mama pergi tanya dulu. Ya, Dara Mama. Mama, bikin kesel banget. Jawabanmu terlalu lemah. Kamu nggak bisa gini-ginian. Ngerti nggak? Harusnya langsung bilang ke Mama. Percaya sama anak sendiri atau enggak? Kalau kamu tidak percaya pada anakmu, jangan tanya aku apa-apa lagi di masa depan. Tapi bukankah tidak baik berbicara seperti ini pada ibumu? Apa yang tidak baik dari ini? Orang tidak bisa selalu patuh pada orang lain. Kamu harus tahu cara melawan otoritas orang tua. Aku kasih tahu ya, orang yang baik sering diinjak-injak. Kakak Fan adalah contoh nyata. Mudah bagi kamu untuk bicara. Bagaimana kamu melawan? Satu kata. Kejam. Di dunia ini, hanya orang tua yang terlahir berhutang pada anaknya. Karena itu, sebagai anak harus menunjukkan ambisi besar. Hilanglah semangatnya untuk bersaing dengan orang tua yang memberi uang dan bantuan. Jangan takut mereka marah. Jangan lengket saat situasi kritis. Misalnya soal pameran papan peregangan ini. Seharusnya dari awal kamu mengambil posisi moral yang tinggi. Tanya saja ibumu, kenapa kamu memilih orang ini untuk kencan buta denganku? Kamu tahu siapa pria ini? Langsung dorong dia di hadapanku. Apa ini boleh? Kenapa tidak? Ini hanya teknik. Intinya adalah biarkan ibumu tahu. Jangan khawatir soal pameran papan peregangan. Cinta adalah urusanmu sendiri. Dia seharusnya tidak pernah ikut campur. Aku lihat kamu. Kamu biasanya diinjak-injak oleh ibumu. Apapun menurut dia. Hidup budget hina. Sebenarnya tidak. Aku rasa aku tidak. Kamu jelas tidak menyukainya. Dan pergi kencan. Ini bukan hina. Lalu apa? Aku tidak mengerti. Apakah begitu sulit bagi kamu dan ibumu untuk menjelaskannya? Kakak Andi, menurutmu ku kemarin benar tidak? Aku tidak tinggal bersama orang tua. Jadi tidak bisa belajar dari situ. Tapi menurutku apa yang dikatakan Xiaoku juga ada alasannya. Orang tua, tentu saja, demi kebaikanmu sendiri. Tapi mereka menggunakan salah satu pengalaman hidup mereka untuk menganalisis untukmu. Tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan untukmu.
Jadi aku tidak harus mendengarkan orang tuaku. Aku harus punya pendapat sendiri. Pendapat orang tua juga bisa jadi referensi. Tapi menurutku kuncinya tetap tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Asalkan kamu sudah memikirkannya matang-matang, bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi jangan sampai seperti Xiaoku yang terlalu ekstrim. Baiklah, kalau begitu aku mengerti. Aku harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuaku. Biarkan mereka tahu apa yang kupikirkan. Tentu. Pak Tan, hasil tes Andi sudah keluar. Kamu buruan pergi. Aku tunggu di rumah. Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Kecocokan genetik terpenuhi. Kamu memang memiliki hubungan darah dengan Yingli. Selain itu, dia mengirim pengacaranya sebelum pulang ke rumah. Dia ingin mengalihkan properti Hyunli kepadamu. Aku juga merasa sedikit cemas dengan tergesa-gesanya ini. Tapi dia sangat bersikeras untuk segera mengalihkan properti itu kepadamu, agar keinginan Hilau bisa terwujud lebih cepat. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Dia akan mendampingimu selama proses ini, sampai proses serah terima selesai. Baiklah, serah terima lebih awal. Mereka tidak akan menggangguku seperti ini. Hei, Kun Kun. Ebyo. Soal perjodohan itu, aku ingin bicara denganmu. Aku sudah bilang kemarin, itu benar. Aku tidak menyukainya. Dia juga tidak menyukaiku. Dia mendekatiku hanya karena orang tuanya. Jadi aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku juga tidak akan makan bersamanya lagi. Kan, jika kamu benar-benar tidak suka, ibu tidak akan memaksamu. Kamu tahu tidak? Ini juga salah ibu yang tidak mengecek lebih dulu. Jadi jangan salahkan ibu. Katanya anak itu terlihat baik-baik saja. Kenapa karakternya bisa buruk sekali? Jangan khawatir, Guan. Ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Ibu, jangan berikan aku lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pergi kencan buta lagi. Tidak ada gunanya kamu mengatur. Berapa umur? Kamu masih di usia 20-an. Kamu tidak pergi kencan buta di usia seperti ini. Umur berapa untuk pergi kencan buta? Kamu bilang kamu melewatkan waktu. Kamu akan menyesal di masa depan, sudah terlambat. Kamu dengar aku? Jangan buat ibu marah. Aku tidak naif. Bukan aku tidak mau cari pacar. Tapi aku tidak mau jatuh cinta karena menikah hanya untuk menikah. Hanya karena aku sudah cukup tua. Aku pergi kencan buta untuk berkompromi dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Aji sama sekali tidak mesak aku. Itu bukan yang aku inginkan. Kecuali aku bertemu seseorang yang benar-benar aku suka. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkannya. Baiklah. Tidak ada masalah di pihakku. Ini sertifikat properti. Jian 3 set Hansi, 2 set Shanghai, 1 set Beijing, dan koleksi berharga MR Hyunli, serta beberapa uang tunai. Jika kamu punya waktu, sempatkan untuk melihat. Oke, terima kasih. Tidak ada masalah di pihakku. Tunggu sebentar, aku harus kembali menjelaskan kepada MR Wei. Aku tidak masalah dengan kursi ini. Kerja keras, Wu tua. Tolong antar aku turun. Awalnya, juga khawatir Wei Guoqiang menjebakmu. Sekarang sepertinya belum tentu. Hal-hal kecil dan cerewet ini, jika dia benar-benar menginginkan, mungkin sulit bagi siapapun untuk melihat.
Jadi jika dia melakukan ini untuk warisan, Tidak perlu repot-repot seperti ini. Benar. Tapi apa maksudnya? terserah. Tidak masalah, dia benar-benar ingin menebus kesalahannya padamu. Pinabesan. Bagaimanapun, barang-barang ini sekarang milikmu. Kamu jangan dekat-dekat dengannya. Dan Sisi Wei Tai. Aku sudah menyuruh orang mengawasi. Agar dia tidak terus mengganggumu. Bagus. Sebenarnya, tidak penting apa yang dipikirkan Wei Guoqiang. Tidak penting juga apa yang dipikirkan istrinya. Aku harap masalah ini selesai. Aku tidak akan dan tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Itu bagus. Hei, hei. Aku dengar pengacara bilang, Kamu sudah selesai rapat. Sudah dapat kunci 3 rumah? sertifikat properti. Aku harus menunggu proses transfer sebelum bisa memberikannya padamu. Aku jelaskan padamu. 3 set kunci rumah. Aku hanya mengambil salinan kunci pintu dalam dari rumah di Beijing. Karena banyak koleksi dan lukisan ada di ruangan itu. Aku akan mengurusmu dulu. Tentu, keamanan di Beijing juga sudah baik. Tapi hari-hari panjang. Semua orang tahu rumah itu tidak berpenghuni. Tidak ada jaminan seseorang tidak akan mengambil risiko. Untukku, aku harap kamu bisa segera memindahkan barang-barang ini Ke rumah di Shanghai. Transportasinya, aku akan atur untukmu. Dengan begitu, kamu juga lebih mudah mengurusnya dari dekat. Juga, luangkan waktu untuk melihat rumah di Shanghai. Lihat apa saja yang perlu dipasang untuk keamanan. Itu hal pertama. Juga, apa motifmu? Motivasi. Andy. Barang yang ditransfer padamu. Bukankah lebih mudah bagimu untuk tidak berhubungan denganku? Kamu bertanya tentang ini? Penjelasannya tidak masuk akal. Kamu bisa menyimpan 1 set kunci Shanghai. Transfer semuanya. Dan serahkan padaku. Bagus. Kamu bertarung dengan hebat. Pertama, selesaikan sesuai katamu. Bagaimana dengan pasal kedua? Ini tentang kecelakaan lalu lintas. Kasusnya sudah dilaporkan. Menunggu persidangan lebih lanjut. Tapi katanya dia tidak mau mengaku. Setelah hasil identifikasi DNA keluar, kami memperhatikan kegiatannya dengan cermat. Andy, saya ingatkan kamu. Perhatikan khususnya keselamatan dalam periode terakhir ini. Legitila, jangan wears an ini tidak sedikit. Yah, tidak ada yang mau menghadapi kerugian. Permisi. Apakah istri Anda mendukung Tuan He sebelumnya? Jika ada tingkat tertentu, saya bisa mempertimbangkan untuk dengan sebagian dari warisan saya. Tidak perlu. Karena awalnya, orang tua itu hanya tinggal di asrama karyawan. Mengunjungi dan merawat hal-hal seperti itu. Saya lakukan semuanya sendiri. Lagi pula, hanya kerabat jauh. Orang tidak punya kewajiban untuk mendukung. Baiklah, kamu punya niat untuk memperlakukan mantan istri saya dengan adil. Ini sangat bagus. Tapi saat ini tidak perlu. Karena semua orang hidup dengan baik. Tidak perlu memotong minyakmu. Saya sudah diaker. Bagaimana jika nanti? Hari mana yang berubah? Tunggu kesempatan. Saya harap kamu bisa memikirkan percakapan kita hari ini. Hal-hal tidak terduga. Andy, lagi pula kamu masih muda. Masih banyak jalan keluar. 1 pertanyaan terakhir. Apakah ada cara untuk mengatasi kamu? Istri saya menyerang saya. Masalah warisan sudah selesai. Perceraian adalah urusan kalian berdua. Saya berharap dia berhenti mengganggu saya. Saya sudah berusaha melakukannya. Tapi sayangnya, dia terlalu emosional. Tidak ada cara. Andy, Kamu belum makan kan? Jangan pura-pura peduli padaku. Saya tidak butuh.
Jika tidak ada masalah, saya akan menutup telepon. Ada beberapa rumah di perkebunan itu. Satu set alamat sel. Andi sudah familiar. Familiar sampai tidak butuh navigasi. Familiar sampai tidak butuh petunjuk arah. Familiar sampai dia takut mendekati alamat ini. Bahkan tidak berani memikirkannya. Karena itu juga lingkungan Weiwei. Benar-benar kamu. Kukira aku salah. Aku di belakangmu. Aku mengundangmu ke rumahku untuk secangkir kopi. Atau kita cari kedai kopi di depan? Aku kesini untuk melihat rumah yang baru saja aku miliki. Kamu pindah ke sini. Hanya saja rumah itu baru saja masuk atas namaku. Aku datang untuk melihat. Rumah itu adalah warisan. Aku dengar tentang kakekmu. Mau ikut? Ini pertama kalinya kamu pergi ke sana dalam gelap. Maaf merepotkanmu. Masih teman, tidak merepotkan. Gedung mana? F. Lewat sini. Rumahnya strukturnya bagus. Sekitarnya juga nyaman. Kamu akan pindah ke sini? Bahkan jika aku harus mengganti rumah besar, juga akan menjual ini. Beli villa. Lumayan. Kalau tidak, itu akan kejam bagiku. Aku minta maaf. Ini hanya candaan.
Beberapa kali kupikir aku akan melihatmu. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata bukan hari ini. Jangan pikir kamu salah lihat awalnya. Senang bertemu denganmu lagi. Santai saja, hadapi aku. Kamu tidak perlu gugup. Aku minta maaf. Kenapa minta maaf? Antara kita. Semua salahku. Kalimat, aku minta maaf, ini. Sudah terlalu lama aku berutang padamu. Tidak, kamu tidak berutang apa-apa padaku. Old Tan datang menemui beberapa hari ini. Dia bilang padaku, mungkin dua orang yang saling mengenal dengan sangat baik. Hanya bisa menjadi sahabat karib, tidak bisa menjadi kekasih. Belakangan ini, aku terus bertanya pada diriku sendiri. Aku bisa menghadapi tekanan. Apakah kamu selalu ada di sampingmu? Jawabannya adalah tidak tahu. Mungkin kamu lebih mengenal dirimu daripada aku. Kamu menyerah padaku pada saat yang sama. Itu juga membebaskanku. Terima kasih telah memahamiku. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jaga dirimu.
Akhirnya mengangkat telepon. Kamu di mana? Kapan kamu punya waktu untuk menghubungiku? Andi. Ada apa? Katakan sesuatu. Kamu di mana? Aku datang menemuimu. Satu dua tiga 1 2 3 4 5 6 menunduk dan datang lagi. 121 tim lagi. 12.123 123.456 turun. Aku lupa memberitahumu. Aku menandatangani perjanjian, mewarisi 3 rumah mewah, dan beberapa kaligrafi dan lukisan. Begitu cepat. Aku tidak tahu. Wei Guoqiang, apa rencana mereka? Begitu cepat. Bagaimana rasanya menjadi kaya dalam semalam? Aku tidak kekurangan uang. Tentu saja, perasaan ini cukup luar biasa. Seorang pria yang memiliki hubungan sangat dalam denganku. Tidak pernah bertemu. Setelah bertahun-tahun meninggalkan ibu dan anaknya, tiba-tiba memberiku semua warisannya. Jika ini untuk orang lain, aku pikir ini cerita yang buruk. Tapi sekarang aku adalah protagonis dalam cerita ini. Rasanya sedikit rumit. Itu sebabnya kamu datang menemuiku. Aku melihat mantan pacarku hari ini. Oh, kamu pergi ke dia. Atau dia yang datang menemuimu. Aku mewarisi salah satu rumah itu. Di lingkungan yang sama dengannya. Dia akan menghantuimu. Dia tidak akan. Dia bukan orang seperti itu. Dan aku sudah minta maaf untuknya. Aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Kupikir aku bijak dan kuat. Tapi inilah waktunya untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Masih sedikit sedih. Aku iri padanya. Hanya berjalan di hatimu. Untuk membuatmu merasakan sakit. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kamu pernah jatuh cinta. Baiklah. Mari kita bertukar tempat. Ayo pergi. Ibuku punya sifat yang baik saat aku kecil. Sangat lembut. Setiap kali ayahku memukulku, dia yang menenangkan ayahku. Mengharapkan kesuksesan. Percaya bahwa tidak berkelahi tidak akan menjadi orang sukses. Jadi aku sangat ketat.
Setiap kali ujian selesai, jika tidak berhasil dalam ujian, dia akan berkata, lihat siapa anak kecil itu. Siapa yang dapat peringkat pertama di sekolah? Jadi aku belajar keras. Hasilnya, setelah aku dapat peringkat pertama, dia berkata lagi, lihat fisikmu, kenapa begitu lemah? Dia kutu buku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu sangat bingung. Jadi, anak ini tidak bisa terlalu berpendidikan. Nanti kita punya anak. Bersikap baik padanya. Jangan bercanda seperti itu denganku. Aku tidak banyak menghabiskan waktu dengan orang tuaku sejak kecil. Tidak terlalu mengerti. Apa yang baru saja kamu katakan? Anak-anak semua berharap dipuji oleh orang tua, kan? Tentu saja. Saat itu, teman-teman sekelasku punya idola masing-masing. Apa? Raja Langit ini? Raja Langit. Idolaku adalah ayahku. Mulai dari nol, bisnisnya masih begitu besar. Jadi aku belajar keras untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Agar dia menyetujui aku. Tapi sampai sekarang, dia masih sepertinya tidak menyetujui aku. Jadi aku mendengarkan seorang anak orang kaya generasi kedua menceritakan masalahnya. Anak orang kaya generasi kedua ini ingin memberitahumu. Setiap orang punya masalah. Dengarkan hatimu dan hiduplah dengan bahagia. Seperti saat aku berusaha keras menyenangkan ayahku. Membuatnya menyetujuiku. Hasilnya, sekarang aku tidak menyetujui model bisnisnya. Tidak peduli betapa banyak kesulitan. Waktu yang berlalu juga telah lewat. Lihat kembali saat. Itu bukanlah masalah. Dan kamu akan punya pemikiran baru. Jarang melihatmu bicara begitu serius. Hei. Aku orang yang serius. Aku mengejarmu dengan sepenuh hati. Hanya saja beberapa orang selalu salah paham padaku. Ngomong-ngomong, berikan aku ponselnya. Berikan. Aku akan memperlihatkan trik sulap untukmu. Aku tidak mengambilnya. Aku melihatnya. Berikan di sakumu. Tonton trik sulap spesial. Apakah sudah mati? Haha, ponselku tidak bisa dimatikan. Hari ini akhir pekan. Mereka akan mengirim pesan minggu ini ke emailku. Percayalah padaku. Satu malam waktu. Dunia ini siapa yang meninggalkan siapa? Bumi tetap berputar sama. Tapi jangan. Malam ini tidak ada yang mengabaikanku untuk menemanimu. Jika ingin minum, minumlah anggur. Jika ingin menangis, menangislah dengan bahagia. Lalu tidurlah nyenyak. Seperti orang normal. Patah hati sekali. Sudah pagi. Aku ingin kamu melihat matahari terbit. Kamu malah tidur begitu nyenyak. Aku tidak tega membangunkanmu. Tidur nyenyak? Jam berapa sekarang? Sudah lebih dari jam 8. Oh, tidur nyenyak. Tidur sampai pagi. Bahkan tidak bermimpi. Minum air sedikit. Terima kasih. Bagaimana kamu akan membalas saya? Apa yang ingin kamu laporkan? Hari ini hari Sabtu. Kenapa kamu tidak menghabiskan akhir pekan bersamaku? Tapi perusahaan banyak urusan. Sepertinya kita harus tetap di kantor hari ini.
Kamu ingin aku ikut denganmu ke kantormu? Tidak mau. Setidaknya jadilah partner. Bisakah hari ini kita punya hubungan pribadi? Jangan main-main denganku. Lapar, Bu. Hubungi aku sesering ini. Kurasa aku dengar kamu ada di sini. Ingin menanyakan kabarmu. Hei, ayah, ayah. Aku mau tanya sesuatu. Apa kamu punya rencana akhir pekan ini? Aku harus lembur di akhir pekan. Banyak hal yang harus kuhadapi di pabrik. Kamu harus lembur. Apakah Andi bersamamu? Kamu pergi lembur. Aku bersama Andi. Apa yang kamu lakukan dengan Andi? Aku menemaninya minum teh, makan, jalan-jalan. Ini tentang kami para wanita. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Kurasa kamu ingin mengambil kesempatan untuk menyelidiki latar belakang Andi. Untuk memperdalam pengertian. Bagaimana bisa kamu mengatakannya seperti itu? Tidak, An, kamu harus tetap bersamaku. Lebih baik kamu cari saudari lain. Kamu juga dengar. Jika kamu tidak tinggal bersamaku, aku harus menerima gangguan dari ibuku. Bu, aku akan kirim lokasinya sekarang. Kenapa kamu tidak menjemput Andi? Belum dikirim. Hello, Shen Shen. Di mana pusat kebugaran yang kamu ceritakan waktu itu? Kenapa aku tidak menemukannya? Oh, kopi Korea di lantai atas. Tuan Bao, lihat gambar yang baru dikirim. Aku sudah menandatangani kontrak ini. Kamu minta tinjauan hukum. Jika tidak ada kesalahan, tanda tangani kontrak dengan Hanzong nanti. Oke, lanjutkan. Bagus. Pak Bao, ini 3 bagian yang baru dikirim. Halo, tadi saya menelepon. Nama saya Guan. Ini Nona Guan, kan? Silakan datang ke sini. Silakan duduk. Oh, Anda ingin belajar tarian apa? Saya ingin belajar tari perut atau tiang. Ini studio tari kami. Oh, hello. Hey. Kamu lihat itu? Baru saja, aku melihat seorang wanita keluar dari kantor tas. Bukan pacarnya, kan? Ya, menurutmu pacar baru ini apa? Kenapa Bao selalu membawanya ke perusahaan? Aku tidak tahu. Hei. Apa itu? Bagian yang dikirim Wang Baichuan tidak lolos inspeksi kualitas. Lupakan, kamu juga tidak melihat. Kamu tidak mengerti apa masalahnya. Masalah kualitas. Pengerjaan dan teksturnya tidak bagus. Lau Zhao. Andi, insinyur di Departemen Inspeksi Kualitas. Pacar saya. Lau Zhao. Tolong bantu saya jelaskan. Oke, sampel yang dikirim Pak Wang adalah bantalan.
meskipun bagian kecil. Tapi persyaratan kualitas sangat ketat. Karena terkait dengan operasi dan masa pakai seluruh mesin kami. Masalah material relatif mudah. Terutama pengerjaan. Sederhananya, itu ukuran koefisien gesekan. Pengerjaan tidak cukup. Gesekan terlalu banyak. Produk kami tidak akan mencapai masa pakai yang kami janjikan. Masalah ini lebih serius. Meskipun Wang Baichuan direkomendasikan olehmu. Tapi satu hal. Hal seperti ini tidak bisa. Tidak masalah. Saya mengerti. Jika saya jadi kamu, itu yang akan saya putuskan. Nanti saya akan meneleponnya. Minta maaf padanya secara langsung. Tidak perlu. Aku akan memberitahunya. Karena aku yang jadi Mak Yomblang. Hal-hal ini aku datang untuk jelaskan. Tapi jika dua pertanyaan yang diajukan Zhao Gong tadi, Wang Baichuan punya solusi. Bisa kasih dia kesempatan kedua? Kalau gitu aku yang urus, oke? Makasih kopinya. Lihat apa sih? Memangnya ada apa yang bisa dilihat? Kamu cantik. Ya, beneran cantik sih. Kalau bagus kan gak bisa tiap hari nonton. Aku gak akan biarin kamu larut di tempat yang lembut. Gimana kalau karir ini ditinggalkan? Kita harus gimana? Masa sih? Soalnya kamu ada di sini. Aku berusaha lebih keras dari sebelumnya. Aku gak makan kamu. Sejak kapan kamu selalu satu frekuensi sama Bao? Kirim dia sampel. Aku dibantu Andi. Orang yang levelnya sama-sama Baozong. Kalau gak ada perantara yang ngulur benang. Jangankan kerjasama, telepon aja gak bisa masuk. Kapan itu terjadi? Kok aku gak tahu? Sudah lebih dari sebulan. Sebelumnya gak bilang. Itu biar kasih kejutan. Tapi nanti. Takut kamu salah paham. Aku pikir aku cari alasan buat cuekin bisnis keluarga kamu. Ya udah gak apa-apa. Aku baru aja ngomong. Kamu gak marah kan? Masa aku merah? Baguslah kamu punya semangat juang. Aku seneng gak telat. Baguslah. Mai. Jangan khawatir. Yang aku janji pasti aku tepati. Aha. Aku percaya kamu. Asal kamu berusaha, kita bisa beli rumah sebentar lagi. Kita bisa punya rumah sendiri di Shanghai. Nona Guan. Ini salinan jadwal kelas kita. Kamu bisa lihat. Jadwalnya biasanya jam 18.30 malam. Lebih cocok untuk pekerja kantoran seperti kamu. Lalu ada. Ini adalah daftar harga member kami. Ada kartu bulanan, kartu musiman, dan kartu tahunan. Saya sarankan kamu berlangganan kartu tahunan. Ini akan lebih hemat. Oke, nanti saya pulang dan pikir-pikir dulu. Oke. Ambil ini. Kalau ada masalah dengan kursi luar, hubungi saya kapan saja. Silakan. Oke, dadah. Sangat mematikan kalau lama tidak olahraga. Baru olahraga sedikit, langsung keseleo dan sakitnya minta ampun.
Jam berapa ini? Belum pulang juga. Fen Jie dan Yingying ada kencan. Anti Ada Bao Yifan. Xiao Chu Ada Dr. Zhao. Sabtu malam, hanya Guan Juer Yang sendirian. Padahal dia jarang bicara di hari biasa. Juga sendirian mondar-mandir di kamar beberapa kali. Akhirnya, dia dengan bijak meninggalkan pintu untuk dua teman sekamarnya. Agar tidak mengganggu malam indah mereka. Malam itu, Guan Juer teringat sejak SMA. Setiap pria yang pernah mengejarnya. Kakak Andi, aku pergi ke beberapa gym dan pusat dansa akhir pekan ini. Menurutku belly dance dan pole dance. Aku lebih suka belly dance. Kamu memilih dengan baik. Pole dance kalau tidak punya dasar tali, bisa sangat mudah cedera. Jadi aku buat tabel di rumah. Lalu bandingkan tempat yang paling hemat. Kamu juga bisa pergi lihat. Aku rencana daftar setelah hari buruh. Lalu aku rencana buat kartu tahunan. Belajarnya jadi lebih lama. Efeknya pasti bagus. Orang sana juga bilang, kalau daftar berdua, bisa dapat diskon lagi. Aku tidak cocok untuk dansa. Aku mau belajar tinju. Tinju. Hah, kamu tidak bisa? Ya, ho ho ho. Apakah ada tempat untuk belajar tinju di sana? Ya, ada pelatih tinju. Kalau begitu, saya akan menunggu perusahaan lain kali. Saya akan mengirimkan ketiga pilihan ke email Anda. Lalu Anda lihat mana yang lebih Anda sukai. Anda bandingkan lingkungannya dan kurikulumnya. Lalu kita akan membahasnya seperti ini. Saya tidak perlu melihat. Anda tidak bisa salah dalam pilihan Anda. Anda orang yang penuh pertimbangan. Saya juga sangat lega melakukan hal-hal. Hal seperti ini kepada Anda. Saya tenang. Kakak Annie, Anda terdengar seperti bos saya. Benarkah? Kalau begitu, bos Anda pasti sangat percaya pada kemampuan Anda dalam bekerja. Saya juga baru memikirkan itu. Saya sangat senang. Ada konferensi telepon dengan Yang Zong di Changzhou pukul 10 pagi. Saya sudah menyusun poin-poin utama rapat. Siang ini, semua departemen akan berkumpul untuk rapat. Finalisasi detail akuisisi Red Star dalam kemitraan dengan Bao. Ada forum keuangan malam ini. Saya tidak punya waktu untuk menundanya malam ini. Dan pesankan saya restoran. Saya ingin makan bersama orang. Oak, saya akan keluar dulu. Hei, Halo, ini Andi. Apakah Anda bebas malam ini? Makan bersama. ada kabar tentang sampel yang saya serahkan ke Bao Zong? Tidak, saya tidak lulus. Kita bicarakan saat bertemu. Saya tidak bisa menjelaskan dengan 1-2 kata. Saya akan mengirimkan alamat restoran kepada Anda. Kenapa Anda tidak pergi hari ini? Bagus. Kalau begitu, kita pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan Chen, kenapa Anda di sini? Saya baru tiba di Shanghai. Tidak ingin makan sendirian. Jadi datang ke sini mencoba keberuntungan. Anda tidak pergi? Bagus. Bantu saya makan bersama. Oh, Investasi terakhir sangat efektif. Saya sangat puas. Saya datang ke sini hari ini untuk berterima kasih. Tidak akan menolak. baiklah. Maaf, aku tidak mengundang fan hari ini. Apakah sampelku gagal? Ya. Namun,
Bao Yifan menyarankan agar kamu segera mengirim sampel kedua. Aku minta datang. Aku juga ingin menyampaikan beberapa informasi evaluasi yang muncul selama inspeksi kualitas. Agar kamu bisa segera menyesuaikan. Bagus. Jika lini ini memasuk ke perusahaan total paket untuk waktu yang lama, artinya kualitas bisa terjamin. Terima kasih. Benar, Andi. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Sampelku gagal. Bisakah kamu tidak memberitahu Xiao Mei? Jadi aku minta datang sendiri hari ini. Aku khawatir kamu memiliki kekhawatiran ini. Terima kasih banyak. Apakah Pak Bao mengatakan apa masalahnya? Hao Gong, yang bertanggung jawab atas inspeksi kualitas, mengatakan ada masalah dengan material dan pengerjaan bantalan. Meskipun ini bagian kecil, tapi jika pelumasannya tidak cukup, akan meningkatkan gesekan, mempengaruhi umur pakai hos. Dan sepertinya pekerjaanmu jauh dari standar yang mereka inginkan. Sangat berbeda. Ya, persyaratan keseluruhan paket sangat tinggi. Aku sudah menemukan 2 pabrik. Tapi mereka tidak memiliki peralatan yang tepat untuk mencapai akurasi pemrosesan yang dibutuhkan oleh paket. Dia terlalu keras padamu. Jika begini adanya, kalau dia langsung, aku akan tanyakannya. Tidak. Kualitas paket selalu masuk akal. Hanya saja aku menemukan 2 pabrik ini. Tingkat pemrosesan mereka sudah mencapai kapasitas pemrosesan yang ada. Kalau begitu kamu bisa ganti perusahaan pemrosesan yang bisa memenuhi standar mereka. Lini ini transparan. Perusahaan dengan kemampuan pemrosesan seperti itu juga memiliki skala tertentu. Dan ambang batas pelanggan mereka relatif tinggi. Kemampuan penjualan mereka juga sangat kuat. Mereka tidak perlu melalui aku untuk mengambil paket. Sepertinya aku tidak punya harapan. Jika sudah tidak ada harapan lagi, kenapa kamu tidak makan dulu? Aku tidak tahu apakah hidangan ini enak atau tidak. Ayo kita makan dulu. Makanannya sangat enak. Tapi aku tidak terlalu lapar. Bao Yifan memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya padamu. Aku harus berterima kasih pada Tuan Bao untuk hal ini. Dia bisa memberiku kesempatan. Ini semua kegagalanku sendiri. Oh ya, Andy. Jangan bicarakan ini dengan Mei. Jangan bicara dengan Xiao Mei. Tapi untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak memiliki cukup keuntungan untuk menggantikanmu, hasil kerjasama ini dengan Bao Yifan, dia akan tetap tahu. Ketika waktunya tiba tidak lebih buruk. Perlahan dapatkan. Aku sangat puas dengan rencana manajemen keuangan barumu. Tidak hanya bisa menjamin keamanan dana, untuk mencapai tujuan lindung nilai, keuntungan juga cepat. Baik, aku akan menyerahkan semua manajemen keuanganku padamu di masa depan. Tuan Chen, tenang saja. Ini adalah yang seharusnya dilakukan perencana keuangan kami. Mempersiapkan hadiah kecil. Aku dengar merek kosmetik ini sangat disukai oleh perempuan. Aku tidak tahu apakah ini cocok dengan seleramu. Tuan Chen memiliki selera yang bagus. Aku bilang, ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Tenaga reactive tidak hargai. Aku mendapatkan hadiah. Kamu bawa kembali. APA? Tidak suka? Sebelina. Aku sangat menyukainya. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah. Oh, lihat. Aku membeli sesuatu di sini. Lagi pula, ini adalah makeup perempuan. Aku sendirian. Kamu tidak bisa memaksaku untuk membawanya kembali dan mengembalikannya. Menerima atau tidak adalah urusanku. Bagaimana menanganinya adalah urusan Tuan Chen. Terima kasih atas kebaikanmu. Baiklah. Karena Nona Fen sangat bersikeras, maka aku tidak akan memaksamu. Hei, tapi sekarang perempuan suka merek ternama. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Baiklah. Oh, aku tidak bisa minum sambil menyetir hari ini. Mengganti bas dengan teh. Bersulang untukmu sebagai ucapan terima kasih. Makan lebih banyak, ya. Nai, dia sangat menuntut padaku. Dia menaruh banyak harapan padaku. Aku. Menjadi pria juga sangat sulit. Ya. Terkadang pria harus menanggung banyak hal. Ditambah situasi keluarga Xiao Mei. Kakak laki-laki Xiao Mei, dia melakukannya lagi. Kamu tahu?
Aku sudah dengar. Kurasa aku ada di kantor polisi lagi. Bukan hanya itu. Ibunya, dan tidak melawan. Memberikan semua uang hidup kepada kakaknya. Putar kepala. Tanya Xiaomei lagi. Xiaomei takut melanggar aturannya. Sulit menahan diri untuk tidak memberi. Alhasil, ibunya membawa Lei ke rumah sebelah untuk meminjam beras. Ada hal seperti itu. Hanya karena ini, Xiaomei menangis marah 2 hari lalu. Dia harus memintaku mencari cara. Sedangkan aku, harus meminta teman dari kampung halaman. Dengan alasan mencicipi produk supermarket. Itu sebabnya mereka mengirimkan beberapa makanan ke keluarganya. Juga Ripuan Nazahat. Jangan beritahu siapa itu. Buatmu juga memikirkan ini. Tidak mudah. Mereka semua dipaksa sebelumnya. Andy. Aku manis sekarang. Membantunya menyelesaikan banyak masalah. Seperti takde. Tapi ketika kamu memikirkannya, Xiaomei berinvestasi di sana di Dexian. Masuk dan keluar adalah beberapa orang berpengaruh. Dia sangat berwawasan. Jika aku memberitahunya hari ini, aku punya bisnis yang gagal. Maka tentu takdirku akan berakhir tiba-tiba. Aku tidak ingin mengambil risiko. Sebenarnya, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri seperti itu. Kami para gadis di lantai 22 menganggapmu hebat. Kamu masih muda dan karirmu baru saja dimulai. Kamu melakukan bisnis seperti biasa. Tidak ada yang mengharapkanmu jadi kaya. Percaya diri. Awalnya kupikir aku baik-baik saja. Apa kata Koko? Cinta bisa membuat seseorang merendah sampai ke debu. Xiaomei, dia sedang susah. Aku tidak tahu bagaimana membuatnya bahagia. Bahagia dari hati. Kuharap melalui kemampuanku sendiri. Kuharap bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak seperti ini. Hati lebih dari kekuatan. Ayo lakukan ini. Aku janji akan menyembunyikan rasa cemburu untukmu dulu. Nona Fang, sudah larut. Aku akan naik mobilku. Aku akan mengantarmu. Oh, tidak. Aku naik kereta bawah tanah sangat cepat. Turun dari kereta bawah tanah. Pacar akan menjemputku. Bagus. Kamu punya pacar. Apa pekerjaannya? Berbisnis kecil-kecilan. Tidak bisa dibandingkan dengan Jen. Kata-kata tidak bisa mengatakan itu. Orang yang bisa disukai Nona Fen pasti tidak biasa. Aku iri padanya. Bisa punya pacar sepertimu. Tuan Chen, berhenti tertawa. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Tetap berhubungan. Aha, Ada APA, hati-hati mengemudi. Wang Baichuan, Wang Baichuan. Aku tidak menyangka akan menyerahkan mobil muahku untukmu. Sayang. Bagaimana kamu tahu aku merindukanmu? Sampel tidak memenuhi standar. Aku bilang ke Wang Maichuan. Dia masih cukup bimbang. Karena perusahaan yang dia bilang bisa ditemukan. Mungkin sulit memenuhi standar pemrosesan yang kamu butuhkan. Tapi dia ingin mencoba lagi. Katakan yang sebenarnya. Aku kasihan padanya. Bukannya kamu selalu ketat dengan pekerjaanmu? Kenapa kali ini hati jadi lembut? Karena dia terus mengeluh padaku. Sepertinya Xiao Fan mendorongnya sangat keras. Dia ingin membuat Xiao Fan bahagia. Dia juga berjanji akan membeli rumah di Shanghai tahun ini. Jadi setelah bicara denganku, aku akan segera kembali kerja lembur. Dia bilang akan menutupi semua kekurangan dalam perjalanan bisnisnya hari-hari ini. Bisnis memang seperti itu. Apalagi perusahaan kecil. Ingin mencari kelangsungan hidup dan berkembang. Bukan berarti kamu harus melakukan segalanya. Bagus kalau kedepannya sudah di jalur yang benar. Ya, aku juga lembur di akhir pekan. Kenapa kamu tidak kasihan padaku? Kamu sangat berbeda dengannya, oke? Ingat sebelumnya, saat kami 5 gadis pergi dengannya mengantar ayah Fan kembali ke kampung halaman. Dia menyetir seharian. Tapi malamnya masih pergi bersosialisasi dengan orang. Lalu mabuk dan pergi ke pinggir jalan untuk muntah. Pulang dan minum dengan orang lain. Bahkan ku bilang setelah melihatnya, dia benar-benar tidak mudah. Kalau Xiao Fan tidak memaksanya mendorong begitu keras, dia tidak akan begitu putus asa. Untuk mempertahankan kecantikan. Tidak ada keluhan sama sekali. Tampan. Ini seperti yang dikatakan kartunku. Bunga pohon mati di bawah. Menjadi hantu juga romantis. Aku pikir kamu benar-benar aneh. Tidak peduli apa yang kukatakan, kamu akan.
Kamu akan menarik pada dirimu sendiri. Tapi aku tidak memaksamu. Aku tidak bilang kamu memaksaku. Aku ingin membiarkan orang tuamu memaksaku. Kamu dipaksa. Haha, terlalu memalukan. Tebak siapa yang meneleponku hari ini? Siapa? Mantan istri Wei Guoqiang. Bagaimana dia bisa punya kontakmu? Tidak mudah menemukanku. Telepon langsung ke perusahaan. Pasti tidak baik dia mencarimu. Yin dan yang aneh, tapi mereka bicara banyak. Aku akan anggap dia seperti angin. Tapi aku nggak tahu obat apa yang dia jual di labu ini. Kamu tetap harus hati-hati. Minum segelas susu hangat untuk menenangkan saraf sebelum tidur. Aku paham. Aku nggak tega lihat kamu begadang, tidur lebih awal ya. Kamu juga. Dadah. Dadah. Yingying sudah pulang. Aha. Ada APA? Lagi nggak mood. Fenji, apa kamu mau aku pulang ke rumah bersama Yingkin saat lebaran? Bukannya udah disepakati? Sebelumnya udah disepakati. Tapi dia ngomongin itu lagi hari ini. Dia bilang suruh aku makan malam di rumah mereka. Ini pertemuan orang tua lagi ya? Apa nggak terlalu terburu-buru? Ini hal yang bagus. Xiao Ying, kondisi rumah mereka bagus. Dia buru-buru mau kenalin kamu ke orang tuanya. Itu artinya dia tulus sama kamu. Intinya, gimana perasaan kamu? Tentu aku mau cepat-cepat selesaikan ini. Tapi aku takut kalau buru-buru ketemu orang tuanya. Apa kelihatannya aku kayak terlalu ngejilat dia? Masa sih? Dia yang ngajak kamu. Kamu malah kebalik. Ayah. TAPI. Ini ketemu orang tua ada plus minusnya. Saranku buat kamu. Sebaiknya kamu tetap santai aja. Ngerti kan? Xiao Ying, anak ini tradisional. Semakin santai kamu di depannya, semakin berharga kamu kelihatan. Tenang dan stable. Cuma gini dia bisa pegang erat hatimu. Dia juga bilang ke aku, katanya dia anggap aku wanita impiannya. Tapi aku nggak secantik Kak Fen. Nggak sebagus Andi. Nggak semenarik Ku Xiao Xiao. Gimana dong? Gimana kalau orang tuanya nggak suka aku? Jadi kamu ragu ketemu orang tuanya di rumahnya. Bukan karena kamu nggak cukup suka dia, tapi karena kamu terlalu suka. Jadi ini sedikit kerugian. Ini salah satu alasan utama. Alasan lainnya adalah tempat kami terlalu kecil. Dalam 3 hari terakhir, semuanya sudah tersebar. Tapi dalam hal ini, posisiku berbeda dengan Kak Fen. Aku pikir karena kamu menyukainya. Harus berani, ekspresikan perasaanmu dengan baik. Kalau tidak, nanti akan menyesal. Aku benar-benar berpikir begitu, Guan-Guan. Ya, aku pikir perasaan sama seperti hal lainnya. Perlu dioperasikan. Sepertiku dan Dr. Zhao. Tidak ada yang namanya untung di dunia ini. Meskipun kamu sangat menyukainya di hati, tapi kamu tidak berani menunjukkannya. Sulit bagi pihak lain untuk memahami pikiranmu. Aha. Ini hanya pemikiranku sendiri. Belum tentu benar. Meskipun aku tidak cukup santai. Aku pikir seseorang bisa mencintai seseorang seumur hidup. Adalah hal yang sangat indah. Jangan takut untuk berinvestasi karena khawatir tidak ada hasil. Permisi. Membuatmu menunggu begitu lama. Sudah lama menungguku? Tidak, aku kebetulan juga di sekitar sini. Kamu tinggal di lingkungan ini cukup bagus. Komunitas biasa ini bukan komunitas mewah. APA Bagasna. Aku hanya berpikir kamu tinggal di sini. Aku pikir sangat menyenangkan melihat di mana-mana. Tapi bagaimana kamu setuju? Aku akan menjemputmu di lingkungan hari ini. Itu Ku Xiao Xiao tidak ada di sini. Tidak takut dia membuat masalah. Sudah kubilang, aku tidak seperti orang-orang itu. Apakah kamu terlalu khawatir denganku? Kamu masih tidak percaya padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Lalu karena apa? Itu karena aku terlalu peduli padamu. Aku sudah memutuskan.
Aku akan pulang bersamamu pada hari buruh. Benarkah, benarkah, ah. Ah, Swallow, cepat turunkan aku. Tak heran aku memperhatikan. Seseorang lihat, turunkan aku. Ini benar-benar kesepakatan. Ini bukan kesepakatan. Benarkah, ah. Inging, aha. Oh, Sheng Mei. Bagaimana kamu ingat untuk meneleponku? Oh, semuanya air mata ketika aku terlalu banyak bicara. Aku satu-satunya yang bertugas di sini di akhir pekan besar ini. Bukankah grup Bao semua sangat sibuk? Aku harus lembur di akhir pekan. Kali ini dan waktu lainnya. Kami selalu mengemas Traktor Soda Hailong. Sering dengan pacar. Jadi kami harus lembur bersamanya. Benar palsu benar. Bao selalu membawa pacarnya ke perusahaan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Benar-benar cantik sekali. Kudengar dia baru kembali dari studi di luar negeri. Lebih baik dari paket kami, tidak buruk sama sekali. Pacarnya, aku tahu ya. Kalau baju tahu aku sikat. Meskipun kami punya banyak pacar secara total. Tapi ini memesona dia seperti ini. Ini pertama kalinya. Pacarnya IQ tinggi, pendidikan tinggi. Orangnya cantik, tapi punya lebih banyak uang. Aku tidak peduli dengan total uangmu. Orang yang mengejarnya, banyak. Kamu tahu, di setiap pesta makan malam, seseorang akan mengantar ke pintu. Hanya untuk memberinya kartu nama. Wah, ini informasi eksklusif. Hei, wah, orang yang sangat langka. Tak heran kami selalu membuat pengecualian untuk membawa orang ke perusahaan. Lembur di akhir pekan. Semua harus tetap bersama. Ini bukan apa-apa. Kudengar bahwa dia juga memperkenalkanmu pada seorang teman. Aksesori apa yang selalu dibuat tas? Katanya hari-hari ini dalam uji coba. Apalagi yang kamu uji? Dia memperkenalkanmu pada Tuan Bao. Apakah dia tidak berani menggunakannya? Benar? Siapa? Produk apa? Oh, aku harus menanyakan ini sekarang. Oh, kenapa kamu begitu peduli? Aku naksir bosmu. Ini informasi eksklusif. Ini tentang bos kita. Betapa aku mencintai pacarku. Gosip besar ini. Aku tidak pergi mencari tahu. Aku bahkan tidak bisa tidur. Tutup telepon. Hei. Selamat malam. Bukankah kamu makan dengan klien? Kenapa selesai begitu cepat? Ya, harus ada selesai lagi. Lalu aku sangat merindukanmu. Hanya ingin meneleponmu untuk melapor. Mau dengar kabar baik? Jangan buat penasaran. Baozong lulus tes di sana. Andi banyak membantu. Begitu mendengar kabarnya, aku ingin berbagi denganmu pertama kali. Ini sangat bagus. Aku akan berterima kasih pada Andi ketika bertemu. Dia bersama Pak Bao akhir pekan lalu. Dia harus menjaga wajahnya. Oh, benarkah? Jalan ini adalah jalan pintas terdekat. Mei, kamu adalah bintang keberuntunganku. Melalui kamu aku bertemu Andi. Aku mengenal Pak Bao. Adalah hatimu sendiri. Pai Chuan. Aku bilang kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya. Hei, Xiaomei, aku tidak akan memberitahu dulu. Aku hampir sampai di perusahaan. Aku akan menghubungimu nanti. Hahaha. Aku akan memberimu rumah besar lagi nanti.
Dan yang ini, kamu lihat, ada noda minyak di sini. Kamu bantu aku mencuci. Perhatikan. Dan ini tidak buruk. Tidak terlalu banyak noda. Tapi kamu juga harus perhatikan. Ini milik Yang Rong? Oke, aku duluannya. Terima kasih. Ah, Andi, kamu sudah kembali. Aku mau cerita sesuatu. Baik Eropa maupun Amerika bilang padaku. Katanya sampel itu lolos. Sangat bagus, terima kasih ya. Tidak ada apa-apa kok. Aku cuma berusaha sebaik mungkin. Aku beli banyak buku. Agak berat. Aku akan kembali kamu. Aku yang ambilkan untukmu. Aku yang ambilkan untukmu. Aku tahu perusahaan kecil seperti Wang Baichuan ingin menjalin hubungan dengan Pak Bao. Sungguh sulit. Kali ini, Pak Bao tidak melihat wajah biksu, tapi wajah Buddha. Kalau bukan karena kamu, tidak akan berjalan lancar seperti ini. Sebenarnya, Wang Baichuan yang bekerja sangat keras dan sangat mampu. Hanya saja, kamu malu. Aku angkat telepon. Halo, Pulang kerja? Sudah makan belum? aku tidak bisa angkat telepon. Tidak apa-apa. Aku buatkan kamu sedikit. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku buka pintu dulu. Terima kasih. Haha, terima kasih. Sampai jumpa. Hai, suamiku, bukan aku tidak buru-buru. Kamu jangan khawatir dulu. Sungguh tepat waktunya kamu menelepon. Apa itu? Lagi ada penggemar yang mengganggu kamu. Lebih buruk dari penggemar. Aku tidak janji pada Wang Baichuan. Membantunya menyembunyikan fakta bahwa narkoba tidak lolos. Tapi sepertinya dia bilang ke Fan bahwa sampel itu lolos. Baru saja di koridor respons. Bagaimana aku? Aku bersyukur. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak bilang kamu. Kamu terlalu polos. Kurang acting. Aku tidak bermaksud berbohong padanya. Aku hanya melihat Wang Baichuan sangat peduli dengan sikap Fan Xiaomei. Tunggu sebentar, aku benar-benar panas. Ilong, kalau menurutku, kamu seharusnya tidak berjanji pada Wang Baichuan. Sampel kedua yang dikirim ini. Tidak masalah kalau memenuhi syarat. Tidak cocok. Soalnya ini harus disampaikan. Kakak. Dengan karakter Fan Xiaomei. Setidaknya dia tidak akan menghargaimu. Aku tidak ingin dia berterima kasih padaku. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Fan Xiaomei ini memberikan begitu banyak harapan pada dirinya sendiri? Semua bergantung pada Wang Baichuan. Beberapa hal, terburu-buru justru merusak. Semakin kamu mendorongnya, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Tapi pada akhirnya, hasilnya tidak mengecewakan dirimu sendiri. Pria ini baik di mana-mana. Tidak bisa dihindari, kesombongan, penipuan diri. Seperti Goblin Su. Apa yang harus dikatakan, ini langka. Kamu setia sampai ke hati. Itu lebih sulit didapat. Kapan saja, di mana saja, kamu bisa menemukan alasan. Orang yang paling jarang memuji orang lain. Hei, itu kata yang buruk. Aku memuji pacar masa depanku. Bukankah itu tugasku? Selain itu, siapa yang membuat pacarku begitu baik? Aku benar-benar tidak bisa bicara lagi denganmu. Dah. Tidak. Aku sangat suka caramu tidak bisa bicara denganku.